Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di suasana kemerdekaan 17 Agustus 2023. Tapi ada yang tidak merdeka karena pakai sepatu lupa di dalamnya ada sepatu. Jadi ambil. Saya diundang di wilayah Jati Sampurna, tadi Ciracas, sampai ke sini masih bersama Eca Sport. Terima kasih atas dukungannya, kaosnya, jersey-nya. Nah ini Pak Haji, Pak Haji pulang nggak nama jamaah. Kalau ketahuan nggak sakti. Nah ini tadi ini nekuk kusut gini, pakai sepatu nekuk gini sekitar setengah jam nih, nggak kaku. Kita bantu, mudah-mudahan ya insya Allah pasti Allah membantu. Karena Allah tidak akan memberikan jalan kepada hambanya yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sementara saya ceramain dulu beliau yang suka khotib. Nah, sakit tinggi. Enggak biasa. Habis pulang haji, naik turun ke Bukit Marwah, bawa jamaah, capean, tambah pulang dibukakan, dikasih contoh bahwa walaupun bawa jamaah sifat lupanya suka masih ada. Kali sepatu lupanya diambil. Kita lenturkan ototnya di sini, karena dengan nekuknya di sini bisa berpengaruh ketegangan otot di bagian sininya. Ya. Sebenarnya soal pijit memijit itu hampir sama begitu aja. Karena yang dipijit ya begitu aja, cuma anggota tubuh. Dipijit pasti sakit. Pijit begitu aja, ya barangnya ya itu aja. Insya Allah nanti setelah dilakukan penyelidikan ototnya bentuk lagi, sakitnya ini lagi. Rencana besok pagi mau main badminton. Manusia. Jangan lupa untuk bagian betis atas ini depan kita lenturkan dulu. Setelah lentur baru diurut dari sini ke atas, biar ototnya enak lagi, mulai rasanya lagi. Itu yang waktu lempar jumroh banyak yang mental nih. Banyak kerikil-kerikilnya di sini. Masih suasana kemerdekaan, mudah-mudahan nanti bisa merdeka dari penyakit. Amin. Ini mohon maaf yang non muslim, bukannya saya mau diskriminasi karena selalu membawa nama aturan bagi yang muslim. Jadi kalau pasien saya non muslim ya saya sesuaikan, bukan Allah tapi Tuhan yang Maha Kuasa. Ini enaknya mijit ustadz itu begini, kalau sakit langsung takbir, tahmid, tahlil. Ini besek deh. Jadi adem. Jadi rambut besek kali. Langsung dapat besek. Nah, kemudian otot yang sini kita kendorkan juga. Nah, ini ada urat di bawah
mata kaki bagian dalam ini kita lenturkan seperti ini. Tujuannya apa ya, biar lentur aja, biar enak. Udah lama nggak dipijit sih. Ya, kemarin sempat sih pas pulang. Heran juga saya kadang. Pijitin kakinya yang sendal malah di atas. Masa sendawa di bawah lu? Nah, ya. Kita lentur-lenturkan bagian pahanya, pangkal pahanya sini. Masih, ini aurat masih aman ini ya. Mijit Ustadz itu harus terjaga auratnya, jangan sampai auratnya berliaran. Makanya tidak bisa saya perlihatkan karena itu bagian dari aurat. Semua Ya, apanya? yang lain juga. Yang lain aurat juga? Iya. Ya, katanya dari dulu sampai situ. Sedikit apaan? Enggak, maksudnya yang lain. Yang lain ya, pasien yang lain. Oh ya, kata Pak Ustadz, pasien yang lain harus semua jaga auratnya. Ini masukan dari Pak Ustadz. Nanti kalau yang ini biar tidak dosanya nggak berkepanjangan. Dosa saya juga yang berkepanjangan. Ini mulai enak. Ini otot. Pahanya bagian sampingnya agak sedikit bermasalah. Kita lenturkan, kita tarik ke bawah. Ini kan nahan tali sepatu yang di dalam sepatu. Bukan bola. Kalau udah nggak bisa langsung jalan. Langsung cablok deh. Yang untuk lutut kita beli di bawahnya sini. Kita kendorkan lututnya. Lemas lagi. Nah, seperti ini. Tekan-tekan yang bagian sininya. Ini sering ototnya itu bermasalah di sini. Seperti kabel kusut. Kemudian bagian kaki yang sebelah sini kita tekan-tekan seperti ini. Titiknya di sela-sela antara tulang yang berhubungan dengan jempol sampai ke dengan yang jari telunjuk kaki ya. Ini sangat nikmat sekali. Ini posisinya di sini. Ini sangat enak. Otot-ototnya sini juga kita lenturkan. Maaf ini tak geser lagi nih biar auratnya tetap terjaga nih. Set. Nah, maaf ya. Khusus ke bagian lutut ke bawah. Sampai nanti saya tanyain malaikat kenapa Ustadz auratnya kan umbar, bahaya. Bisa hilang nanti amal-amal baiknya. Nah ini seperti ini. Kita ambil dari bawah lutut sini. Kita tarik ke bawah ya. Ini kalau ada yang begini-begini jangan paksa kita hilangkan, tapi kita tinggal kurangi aja tekanannya.
Finger ya. Nah, seperti ini ya. Ini kita tentukan lagi di punggungnya kaki. Otot-otot di punggung kaki ini kita tentukan biar jari-jari kaki terrefleksi dengan baik. Kemudian kita tarik dari atas ke bawah seperti ini, di sela-sela tulangnya, jangan pas di atas tulang. Kemudian kita refleksi jempolnya. Ini bagian ibu jarinya, ini kita refleksi dari pangkal ibu jari seperti ini. Nanti akan memberikan efek rileks. Dan dari ini ujungnya kita tekan seperti ini biar enak. Ini rasanya seperti mengembang nanti. Mudah-mudahan sama dengan apa yang dirasakan yang lain. Jadi tengahnya dengan metode yang sama. Ini kita ambil dari pangkal jari, kita tekan sampai ke ujung jari seperti ini. Ini enak sekali rasanya. Ini biar urat-urat yang tadi nekuk biar lurus lagi, biar sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Sakit aja. Istighfar aja. Ini balik kali imam masjid diomelin sama makmumnya. Emang kadang-kadang lupa. Nikmat banget. Ini nanya mijit kiai itu begini. Jadi penuh dengan takbir, tahmid, tahlil dan zikirnya tuh luar biasa. Jadi saya nggak usah baca-baca lagi gitu. Ini wakili sama pasien. Udah mulai kerasa efeknya. Udah mulai enak. Ini untuk telapak kakinya kita refleksi bagian atas tubuh itu kita pencet-pencet seperti ini aja. Biar saraf-saraf yang di sini itu terangsang untuk baik lagi. Nah, kita ambilkan dari ujung tumis sampai ke ujung kakinya, dari telapaknya. Ini biasanya di sini kalau ada terasa seperti ada yang menghambat, nah itu bisa diulangi, tapi tekanannya jangan terlalu kencang. Biarkan dia terurai di urat. Biasanya kalau begini tuh ada yang memberikan reaksi sendawa, agak mual, itu reaksi dari refleksi. Normal itu, kadang sendawa keluar, kadang kentut dengan sendirinya tanpa ada tanda-tanda, itulah. Ini untuk jari-jari, saya sarankan jangan dipencet lebih dari 1 menit tiap jarinya. Kalau udah agak ini, nah langsung dilepas lagi. Ini reaksinya akan enak. Kemudian kaki kita tekuk, kita selesaikan otot di belakang tulang kering sini di bawah lutut persis, agak turun sedikit, jangan pasti bukannya. Ini ada otot-otot yang perlu kita lentur-lenturkan. Kalau sudah lentur ototnya, kita tarik dari atas ke bawah seperti ini ya. Nah, ini tekanannya sesuaikan aja. Tujuannya hanya untuk merelaksasi, merilis otot-otot yang tegang. Nah, ini ada sedikit yang cekuk. Mudah-mudahan nanti langsung efeknya terasa.
Haji mulai enak. Udah mulai enak. Berhubung udah enak, saya cukupkan sekian aja. Enggak, terusin dulu. Saya kira udah sekian, ternyata minta diterusin lagi Pak Haji ini. Kita dorong dari bawah ke atas sampai bawah lutut seperti ini. Sampai sini kita lentur-lenturkan. Kita lenturkan. Kemudian kita lakukan seperti ini, agak sedikit ditekan di bagian bawah tempurungnya. Dia tempurungnya itu bergerak normal. Biar saya menggerakkan baju. Kalau saya yang menggerakkan kan ototnya itu tidak bekerja, biar ototnya rileks. Nanti kalau Pak Haji yang menggerakkan, otot Pak Haji sedang bekerja, saya pencet, jadinya malah tidak bagus. Sekali-sekali tukang ceramah diceramain. Lagi nyeramain tukang ceramah. Nah seperti ini ya. Kemudian udah lentur semua nih. Nah, kita lakukan ini untuk bagian ankle-nya. Kita ambil tisu dulu biar tidak terlalu licin. Ini pegang ankle-nya seperti ini. Ya. Pergelangannya pas di telapak tangan kita. Ini posisikan lurus. Ini kita gerakkan naik turun seperti ini. Ini sedikit bunyi kecek ini. Ini berpengaruh pada pinggangnya juga. Ini gerakannya jangan dipaksa, biarkan gerak sebagaimana mestinya. Nanti kalau memang tidak sehat di ankle-nya akan bunyi-bunyi. Ini insya Allah rasanya udah beda dari yang tadi. Udah terasa lebih enteng. Nanti kita lihat reaksinya, yang antara yang sudah dilakukan pemijatan sama yang belum. Ada bedanya nggak Pak Haji? Ya, lebih enak. Kata beliaunya lebih enteng, lebih rileks. Jadi Allah masih melindungi saya. Pokoknya peran saya cuma 10%, 40% di pasien. Kalau pengobatan asal mau terapi mandiri, latihan mandiri sesuai yang saya sarankan, insya Allah cepat untuk proses penyembuhannya. Kita relaksasi bagian otot sininya. Kemudian otot di punggung sini, punggung kaki. Kita relaksasi seperti ini. Dan otot di bawah mata kaki sininya, luar dalam. Kemudian kita lenturkan otot bagian pinggir tulang betis ini. Tulang betis bagian depan kita tekan-tekan seperti ini. Ini bisa dipakai untuk yang keselio. Tapi kalau ada yang keselio, saya sarankan pas yang bengkak jangan dilakukan pemijatan, karena itu bisa membahayakan pasien. Ini bagian dalamnya, dari bagian dalam betis itu kita tekan-tekan.
tekan-tekannya boleh pakai jari kelingking, pakai jempol, pakai ibu jari, pakai jari telunjuk, pakai jari tengah, jari manis. Masalah tujuannya untuk relaksasi otot-ototnya yang di bagian belakang betis ini. Kalau kita tekan-tekan, kita relaksasi lagi bagian sini. Nah, ini rasanya udah sedikit beda dengan yang tadi otot pertama kali pegang. Bener nggak Pak Haji? Iya. Ini Pak Haji mau bilang enggak, takut dosa soalnya nggak boleh bohong. Dan bagian pahanya, mohon maaf pahanya tidak terlihat ya, sebentar saja. Ini saya lentur-lenturkan dulu. Jadi bagian paha cukup suaranya. Nanti boleh saya sambungkan ke bagian punggungnya, karena beliau tidak berkenan terekspos bagian wajahnya. Padahal kalau mandang wajah kiai itu pahala. Ini otot betis, otot pahanya bagian luar itu kiri kanan sedikit berlahan. Nah, ini bagian pangganya yang gunjang-gunjang ini, insya Allah nanti akan nikmat. Nah, ini kemudian bagian betisnya kita kendalikan seperti ini ya. Ini yang punya keluhan di belakang dengkul itu sering pegal, pas ditekukan antara betis dan paha bisa dilakukan seperti ini, terapi seperti ini ya. Kemudian kendalikan, tarik ke bawah seperti ini. Ini insya Allah akan lebih rileks nantinya. Nah. Pelan-pelan saja, tarikan ke bawahnya, jangan sampai pasien itu tersiksa. Kemudian ini bagian betis bagian dalam kita tarik dari atas sampai ke bawah mata kaki. Sampai bawah mata kaki. Terus otot bagian sini kita dorong ke atas seperti ini ya. Jangan terbalik, karena memang udah struktur ototnya dari Allah seperti ini. Ini bagian punggung ini sangat kaku. Ini sering kecapean. Biasanya kasus-kasus seperti ini tuh, orang hobi olahraga tapi tidak hobi pelemasan setelah olahraga. Iya Pak Haji ya? Karena habis olahraga langsung ngopi, langsung ngobrol, makan rebusan. Akhirnya lupa stretching, ototnya hilang kelenturan. Itu menurut analisa Mas Bejo. Bagi yang punya analisa lain silakan. Kalau ada yang nggak pas tolong dikoreksi. Analisanya mantap. Dan itu sering terjadi seperti itu. Jadi mengejar sehat tapi jadinya tidak sehat karena salah dalam beraktivitas. Nah, kita lanjutkan lagi seperti ini. Setelah itu kita refleksi bagian jari-jarinya. Siap-siap Pak ya. Siapkan segala urusan ini. Untuk anchornya udah enak tuh.
kita lanjutkan untuk anchornya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau saya bilang, kalau bukan kiai saya bilang ini ada yang ikut ini ya. Berhubung kiai, saya nggak berani ngomong ada yang ikut. Rasanya gimana Ji? Nikmat. Nikmat ya? Seperti Jangan kalau sampai. dibandingkan sama dicabutnya roh dari raga kita gimana nih? Jauh ya? Ya Allah. Kata beliau sebagai pengingat aja. Kalau roh keluar dari kuku ibu jari ya, mungkin lebih sakit daripada ini. Ini bukan saya berniat menyiksa imam saya. Masya Allah. Mudah-mudahan lebih nyaman. Telapak kakinya kita refleksi juga, tekan-tekan seperti ini ya. Yang dari ujung tumit sampai ke ujung sini ya. Seperti ini kita refleksi. Mudah-mudahan terlihat jelas dan bisa dipraktikkan di rumah. Kalau yang pasangan hidupnya lelah, letih, lesu dan lunglai bisa dipraktikkan biar tambah bersemangat lagi menjalani kehidupan. Kalau kata Pak Haji Fulan ini katanya barang siapa yang bersyukur akan ditambahkan nikmatnya. Jadi begitu. Kemudian kita ini kan masalah angle-nya kita sehatkan. Pegang seperti ini seperti ini, pegang pas di mata kakinya bagian luar, kemudian ini kita lemes saja Pak. Biar saya yang menggerakkan. Nanti kalau ditahan malah jadinya efeknya nggak bagus. Kalau mau bunyi biar bunyi normal. Nah, ini enak sekali nih. Nah, ini yang bikin sakit pinggang. Nah, bunyi-bunyi seperti ini nih. Kanan itu nggak bunyi. Beda Pak Haji. Saya kanan kan suka melangkah masjid kan duluan. Kalau ini kan melangkah duluannya ke kamar mandi. Ini akan rileks sekali nantinya setelah dilakukan pengilutan. Ini mungkin pernah keselio beberapa tahun yang lalu. Efek dari itu. Jatuh. Efek keselio kecil-kecil belum dibetulkan karena udah bisa dipakai jalan. Nah, sama saja biar saya menggerakkan. Ini kasusnya mirip dengan pasien saya di video yang ankle-nya kena, yang datang ke tempat praktek saya pijat kebukaran. Lemas saja Pak Haji, biar enak. Nah, hilang bunyinya. Gimana rasanya Pak Haji? Nikmat, Masya Allah. Nikmat. Jadi kalau ada sembuhnya pasien itu bukan dari saya, semua datanya dari Allah. Peran saya cuma 10%. Kalau malpraktek saya yang bertanggung jawab. Silakan tenggorok Pak Haji. Jangan istirahat dulu Pak Haji. Tengkurap dulu. Ini saya cek dulu jangan sampai pahanya terlihat jauh-jauh. Nah. Cukup masih kelihatan kan?
Ini setelah kita pijat di bagian luar, kita lakukan pemijatan di bagian dalamnya. Kita lenturkan seperti ini. Ini tinggal relaksasi aja. Ini bagian pahanya kita tekan-tekan seperti ini. Ini ya. Ini biar nyaman. Ini udah saya tutup pakai sarung, insya Allah aman ini. Ya, penting mukanya tidak kelihatan. Seperti ini. Kita tekan-tekan seperti ini. Kemudian di ujung paha ini kita dorong-dorong seperti ini. Ya, sambil kita tahan sedikit, ini kita tarik ke bawah. Ya, bagian petisnya biar ototnya relax. Setelah itu kita lakukan penihatan di pergelangan lagi. Ini seperti ini. Nah, ini nggak ada bunyinya, insya Allah sehat, enak. Kemudian di kaki yang satunya sama. Ini kita kendorkan dulu di bagian pahanya. Jangan nekan pas di tulangnya, jadi di pinggir-pinggir tulangnya. Tujuan kita ototnya yang kita relaksasi, bukan tulangnya. Ini terus pinggulnya kita putar-putar seperti ini. Ini nyaman, insya Allah. Nah, kemudian kita tahan di bagian paha bagian atasnya. Ini kita relaksasi bagian betisnya seperti ini. Setelah itu ini engkelnya biar siap. Nah, ini engkel yang tadi bunyi. Nah, ini. Nah, ini udah bunyinya udah hilang. Nah, insya Allah ini lebih nyaman lagi. Kemudian ini kita tarik sedikit. Nah, ini biar otot dengkulnya sehat. Nah, alhamdulillah otot dengkulnya masih sehat, masih bisa nempel ke pantat untuk tumitnya. Ya. Kemudian kita relaksasi bagian betisnya biar nanti tidak berefek sakit setelah pemijatan. Nah, dengan seperti ini kita tekan sedikit. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian bagian telapak kakinya kita relaksasi dengan seperti ini. Ini dua-duanya, kiri kanan langsung biar menghemat waktu. Nah, ini rasa nyaman ini. Kalau saya gini kan 5 menit aja bisa tertidur begini. Sudah lebih rileks Pak Haji, untuk kakinya enak. Jadi kita lanjut ke bagian punggungnya. Untuk bagian punggungnya kita relaksasi. Nah, itu auranya tetap kita jaga biar kita pijatnya pijat syariah. Kalau menurut analisa saya, ini punggungnya yang bagian kanan ini yang sakit. Ini ada sedikit benjolan, kayak lemak yang keluar dari peredaran darah, timbul di atas daging di bawah kulit. Jangan diurut, nanti bisa berbahaya bagi pasien. Nanti kita pas pada saat mau urut dilewati saja.
karena agak bisa membahayakan pasien. Di bagian sininya agak sedikit kaku, kita tentukan. Ini lebih kaku, cenderung yang ke kanan, yang bagian kanan. Yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Silakan bagikan videonya. Semoga ada manfaatnya buat yang lain. Kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, abaikan saja. Nah, ini untuk bagian punggung sini kita lakukan pelenturan dulu dengan cara ditekan-tekan seperti ini biar ototnya kendor. Nah, tapi saat penekanan jangan menekan di bagian tulang, terutama tulang belakang ini, karena yang bisa dipijit hanya otot. Jadi yang bisa dipijit itu di sela-sela tulang belakang. Kemudian bagian sini juga ya, jangan menekan-nekan di pas tulang ekor, karena bisa berakibat fatal. Ini bagian sininya, ini masuk aurat nih. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Nah, ini kita tandai bagian sini yang ada benjolannya. Sini. Saya beli apa namanya itu. Nah, di sini kita tekan sini. Itu bisa dioperasi diambil. Operasi kecil. Jadi itu benjolan lemak yang keluar dari peredaran daging. Itu tumbuhnya itu di atas daging, di bawah kulit. Ini mudah-mudahan memberi efek di punggung itu sakitnya hilang. Udah kerasa Pak Haji rasanya? Udah mulai enteng? Nah, ini bagian sininya kita kendorkan seperti ini ototnya. Jadi kita pastikan kalau ada benjolan itu, ini ada juga satu lagi nih, jangan dipencet, karena setiap benjolan belum tentu otot. Karena kalau kita pencet pecah akan membahayakan pasien. Kita minimalisir seminimal mungkin kita mencederai pasien. Bikin pasien cedera adalah dosa besar. Apalagi sampai cederanya bisa permanen. Nah, kemudian kita ambil posisi seperti ini nih, biar pelikatnya itu kelihatan. Nah, ini biar pelikatnya kelihatan seperti ini, biar ngambil ototnya enak. Nah, lakukan seperti ini. Nah, ini efeknya akan nikmat sekali. Dan otot yang sini kita geser ke dalam seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Bagian kanannya juga. Sekali-sekali imam masjid diatur sama makmumnya. Ya seperti ini. Kita ambil di pinggir tulang pelikatnya ini. Ini insya Allah pegel-pegel yang di tangan, di bagian sini ini, tangan yang ngangkatnya sedikit terhambat, nanti ngangkatnya lebih leluasa. Karena otot yang bagian bawah ketiak sini sering tegang, sehingga mempengaruhi keleluasaan pergerakan angkat untuk digerakkan ke atas.
bagian yang benjolan kita lewati, jangan dipencet. Mulai nyaman. Mulai enak. Kemudian ini kita lenturkan otot-ototnya seperti ini. Nah, saya kira saya cukupkan sekian karena yang lainnya itu berhubungan dengan privasi. Cukup di sini cara pemijatannya, yang lainnya biar saya selesaikan tanpa saya upload. Nanti saya upload di video-video selanjutnya untuk pasien yang selanjutnya tanpa editan, tanpa rekayasa loss. Sekian dari saya, demikian Mas Ujo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Kalau ada kurangnya tolong dimaafkan. Kalau ada yang nggak berkenan ucapan saya, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman Pak Haji? Udah enak kan punggungnya? Sedikit.